Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di Ryu.Wijaya91, dan untuk sahabat yang punya cerita yang ingin dibagikan, boleh tuliskan cerita yang sahabat alami lalu kirimkan ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com. Insya Allah kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Seperti kisah yang akan saya ceritakan di video kali ini. Kisah ini akan menceritakan tentang teror pocong dan susuk. Penasaran dengan kisah misteri yang akan saya bawakan di video kali ini? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah ini berlatar waktu di tahun 2009 yang lalu. Sahabat yang mengirimkan kisah ini kepada saya ini bernama Mbak Dewi. Beliau tinggal berdomisili di Yogyakarta. Namun kisah yang dikirimkan oleh Mbak Dewi kepada saya ini bukan kisah misteri yang dialami langsung oleh Mbak Dewi, bukan. Tapi ini adalah sebuah kisah nyata, kejadian yang benar terjadi di tahun 2009, dialami oleh sahabat baik Mbak Dewi. Jadi Mbak Dewi ini punya sahabat baik di masa kuliahnya, ini bernama Randy. Ketika Mbak Dewi mengirimkan kisah ini kepada saya, sebelum saya bawakan, saya bagikan kepada sahabat, sebelumnya Mbak Dewi sudah meminta izin terlebih dahulu kepada narasumbernya nih, kepada orang yang mengalami langsung kejadian ini, dan alhamdulillah memberikan izin kepada Mbak Dewi. Ya silahkan. Namun satu permintaan dari sahabatnya si Mbak Dewi, jangan pernah sebutkan nama asli orang-orang yang ada di dalam cerita, dan jangan pernah sekalipun sebutkan nama daerah tempat kejadian terjadi, tempat tinggalku. Karena ini akan menyangkut keluarga besar dari sahabat yang bernama Randy. Randy ini adalah sebuah nama yang sudah disamarkan oleh Mbak Dewi, sahabat yang mengirimkan kisah ini. Kisah ini Mbak Dewi ceritakan dari pertemuan atau dari perkenalan Mbak Dewi dengan si Randy. Mereka saling mengenal ketika mereka sama-sama masuk kuliah di salah satu universitas yang ada di Yogyakarta. Mbak Dewi yang berdomisili di Yogyakarta, rumahnya pun tidak terlalu jauh dari universitas tempat Mbak Dewi berkuliah, berbeda dengan Randy. Randy yang ngekos, kuliah di sana, selama kuliah dia ngekos. Randy yang berasal dari satu wilayah, dari satu desa yang tidak terlalu jauh juga dari Yogyakarta. Disitulah Randy berasal, di Jogja, ya, di ibu kota lah kita katakan di sini. Randy ini tidak punya sanak famili, ngekos lah dia. Dari awal masuk, dari mulai mengikuti ospek, mereka ini, Dewi dan si Randy ini sudah saling mengenal, ditambah lagi mereka satu fakultas pula, ya, mereka satu kelas pula. Hari demi hari keakraban terjalin. Senang sekali Mbak Dewi mengenal sosok Randy. Memang sebagian besar sahabat-sahabatnya yang ada di kampus menganggap kalau si Randy ini anaknya agak sedikit kampungan. Anaknya ndak terlalu bisa bergaul dan milih-milih. Mau bergaul sama orang tuh dia milih-milih.
Singkat cerita, semester 1, semester 2 mereka semakin dekat, semakin akrab. Bahkan sebagian teman-teman yang ada di kampus berpikir kalau mereka ini pacaran, tapi mereka sama sekali tidak terbesit terpikir kalau mereka ini punya perasaan untuk berpacaran. Mereka saling menganggap kakak adik. Randy, ini dia cuman satu-satunya, anak satu-satunya di keluarga, anak tunggal. Begitu juga si Mbak Dewi. Jadi ketika bertemu mereka merasa cocok. Randy menganggap kalau Mbak Dewi ini adalah adik perempuanku, begitu juga Mbak Dewi. Mbak Dewi menganggap kalau Randy adalah sosok abang, sosok pelindung, tempat berbagi, tempat cerita. Itulah ya yang ada di pikiran mereka tentang satu sisi dari diri mereka masing-masing. Sampai di mana waktu berlalu, tidak terasa mereka sekarang sudah di akhir semester 5. Ya, sebentar lagi mereka akan masuk ke semester 6. Di masa itulah Mbak Dewi ini bercerita, curhatlah sama si Randy. Beliau awalnya bertanya sama si Randy, "Ren, di kampungmu ada ndak kamu kenal orang pinter yang bisa masang susu?" Terkejutlah Randy mendengar apa yang dikatakan oleh Mbak Dewi. "Kok kamu nanya kayak gitu? Untuk apa emang?" Ya enggak, biasanya kan di kampung-kampung kayak gitu masih banyak orang-orang pinter yang bisa, yang punya kesaktian. "Aku pengen pasang susu, Ren." "Untuk apa, Wi? Untuk apa kamu pasang susu?" "Ya, sekarang udah akhir semester 5, sebentar lagi masuk semester 6. Kamu kenal Niku kan? Niku sampai sekarang itu kayak mempermainkan aku. Dideketin, dia lari. Tapi kalau aku coba menghindar, dia kayak ngejar-ngejar aku." Niku ini adalah seorang lelaki. Ini memang Mbak Dewi ini naksir sama si Niku. Entah kenapa lah, nggak tahu, tiba-tiba pandangan pertama bikin Mbak Dewi naksir. Tapi hubungan mereka ini nggak jelas. Apakah pacaran atau cuman temen? Kalau dibilang pacaran, mereka nggak ada ikatan. Ya, Niku nggak pernah nembak si Mbak Dewi, begitu juga Mbak Dewi nggak pernah menyatakan cinta. Gengsi, masa cewek duluan. Tapi kalau dibilang cuman sekedar teman, ya sesekali Niku ini memperlakukan Mbak Dewi ini kayak manjain seorang pacar. Nah, di situ Mbak Dewi ini kesal. 5 semester sudah berlalu, ini masuk semester 6, aku masih dipermainkan kayak ini juga, ya kesel lah aku, Ren. Aku mau pasang susu. Aku mau pasang susu pemikat biar si Niku itu klepek-klepek sama aku. Ada nggak? Tahu nggak kamu di kampung kamu siapa yang bisa pasang susu hebat kayak gitu? Randy sempat terdiam. Seakan-akan dia memikirkan sesuatu, ya, seakan-akan dia tengah mencari siapalah kira-kira dukun yang sesuai dengan permintaan si Mbak Dewi. Itu pikiran Mbak Dewi, tapi nyatanya bukannya dia mikir siapa dukun yang bisa masang susu untuk Mbak Dewi, malah sebaliknya. Randy pada saat itu marah dengan keinginan Mbak Dewi dan memperingati Mbak Dewi dengan apa yang ingin dilakukannya itu adalah sebuah perbuatan yang salah. Kalau kamu pasang susu, itu bukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Satu-satunya solusi, ya cuma satu. Yang sering sudah aku ulang-ulang, aku ingetin sama kamu. Tinggalin anak itu. Untuk apa? Untuk apa kamu berharap dengan anak yang tidak jelas kayak gitu? Kayak di dunia ini cuman dialah tersisa satu-satunya lelaki. Masih banyak cowok yang keren, cowok yang memang punya perhatian sama kamu di kampus ini, tapi kamu saja tidak sadar. Untuk apa kamu berpikir pasang susu? Emang kamu tahu susu itu apa? Emang kamu tahu resiko seseorang menggunakan susu itu seperti apa? Setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Randy, Mbak Dewi ini bukannya nurut apa yang diucapkan oleh Randy, malah di sini Mbak Dewi semakin ngotot, semakin ngeyel, kepengen pasang susu. Seakan-akan ya ndak ada jalan lain lah yang ada di pikiran Mbak Dewi. Randy di sini terus didesak, "Ayolah, kamu jangan ceramahin aku. Kalau kamu yang betul-betul care sama aku, kalau kamu betul-betul peduli sama aku, bantu aku lah. Kapan kita ke kampung kamu? Kita cari. Kalau ndak ada di kampung kamu, kita cari di kampung lain." Itulah keinginan yang besar sekali dimiliki Mbak Dewi, tekad yang sudah bulat. Dari sinilah satu peristiwa, satu kejadian yang tidak diketahui oleh Mbak Dewi sudah terjadi, dialami oleh sahabatnya Randy. Ini terbuka dan menjadi
satu gambaran untuk Mbak Dewi yang baru berniat untuk memasang susu jadi sadar. Apa yang diperingatkan Randy, jangan pasang susu. Kalau kamu belum tahu resiko si pengguna susu, jangan pernah sesekali mencoba. Setelah mendengarkan kisah yang diceritakan oleh Randy, kisah yang memilukan ini, barulah di sini Mbak Dewi sadar dan terdiam. Kisahnya seperti ini. Dengan mata yang berkaca-kaca, Randy mulai bercerita di hadapan Mbak Dewi. Wi, kamu ingat, sewaktu ibuku meninggal, kamu bertanya kan sama aku, kok udah lewat 41 hari, kamu kok belum pulang ke sini? Kok kamu belum masuk kuliah? Kenapa? Ada apa? Ingat gak? Tapi aku cuma beralasan kepadamu, masih ada urusan keluarga yang belum dapat kutinggal. Cuman itu yang kujawab, dan terdengar itu sesuatu yang tidak terlalu berat, tapi harus diselesaikan, ya kan? Namun dibalik itu semua, ada satu peristiwa yang kusembunyikan, ada satu kejadian yang kalau kuceritakan itu akan ya sama aja buka aib keluargaku sendiri. Tapi ya sudahlah, daripada nanti kamu juga mengalami hal serupa. Kamu udah kuanggap kayak adikku sendiri. Ya, mudah-mudahan kamu bisa mengambil gambaran dari ceritaku ini. Apa? Tanya Mbak Dewi. Mulai penasaran nih Mbak Dewi. Yang awalnya tadi Mbak Dewi cuman palingan nih anak mau ceramah gitu ya, mau melarang si Mbak Dewi untuk pasang susu. Namun enggak. Terserah, setelah kamu denger ini kamu pasang susu, yuk. Aku tidak bisa larang, tapi jangan kamu minta cariin sama aku dukun yang bisa masang susu untuk kamu. Randy mengatakan ibuku meninggal. Itu dalam kondisi, ya boleh dikatakan kondisinya itu sehat walafiat. Bahkan 1 hari sebelum ibu meninggal, aku masih telepon-teleponan loh sama ibu. Ibu bilang sama aku, kalau belum bisa pulang di akhir semester, ya ndak usah pulang, ndak apa-apa. Ibu juga punya rencana mau ke Jogja, mau belanja, kata ibunya si Randy. Nah, janjian lah mereka ini. Baiklah Bu, kalau kayak gitu, aku ndak pulang, aku nunggu di kos, ibu aja yang nyusul ke sini. Yo, nanti ibu kabarin lagi kalau ibu mau berangkat. Namun keesokan harinya, Randy mendapat kabar dari kampung mengatakan kalau ibu meninggal dunia. Kabar yang terdengar mustahil, ndak mungkin. Kemarin ibu sehat-sehat aja, aku tanya kondisinya. Dan sepengetahuan Randy juga, walaupun usia ibunya pada saat itu hampir menginjak 56 tahun, kondisi ibu itu sehat. Ibu masih berjualan di pasar. Ibu punya toko di pasar. Ibu ndak pernah mengeluhkan penyakit apa-apa sama aku. Randy diminta segera mungkin untuk pulang. Pagi itu Randy langsung berangkat dari kos-kosannya, naik angkutan menuju ke desa tempat Randy tinggal. Setibanya di sana, sudah lewat tengah hari. Setibanya di rumah, ini sudah ramai. Warga setempat sudah berkumpul. Randy langsung disambut sama keluarganya, langsung dibawa masuk ke dalam rumah untuk melihat jenazah almarhumah ibundanya yang terbaring di atas dipan kayu. Almarhumah ibunda Randy ini sudah dikafani. Tinggal nunggu kedatangan Randy untuk memakamkan almarhumah ibundanya. Di sana keluarga besar Randy semuanya berkumpul. Adik-adik dari ibunya, kakak-kakak dari ibunya si Randy, ini semuanya sudah berkumpul. Mereka ini keluarga besar. Mereka semuanya mencoba untuk menenangkan Randy, menyuruh Randy ikhlas menerima kepergian sang ibu, karena mereka semua ini tahu Randy ini sangat dekat sekali dengan ibunya. Karena dari kecil Randy tidak mengenal sosok bapak kandung itu. Randy tidak tahu siapa bapak kandungnya dan ibunya si Randy almarhumah ini. Sampai sebelum beliau meninggal, ini tidak pernah ngasih tahu. Nggak pernah nyeritain seperti apa sosok bapakku, siapa namanya, di mana tinggalnya, kok bisa pergi ninggalin aku. Ini sama sekali tidak pernah diceritakan oleh almarhumah ibunda Randy. Awalnya aku juga nggak bisa terima dengan kenyataan ini, Wi. Kemarin
Ibu berjanji, masih terngiang-ngiang di telingaku ketika aku melihat jenazah ibunda yang sudah dikafanin, sudah dipocongin. Itu masih terngiang-ngiang di telingaku. Kamu jangan pulang ya. Ibu aja yang nyusul ke Jogja, sekalian mau belanja. Kita ketemu di sana. Ya udah ya, aku tunggu di kos, kata Randy. Itu terngiang-ngiang di telinganya ketika jenazah almarhumah ibu terus dipandangi oleh Randy. Sampai di mana kakak tertua dari almarhumah ibunya Randy ini menyuruh Randy istighfar, istighfar, jangan sampai setan mempengaruhi pikiranmu. Inilah kenyataan, setiap yang bernyawa pasti mati. Semuanya kita yang ada di sini pasti mati, tinggal nunggu giliran aja. Randy sempat bertanya, gimana kronologinya, kok bisa kayak gini? Kenapa kok ibu bisa meninggal? Singkat cuma dijawab oleh abang atau kakak tertua dari almarhumah ibunya Randy, kami juga tidak tahu. Tiba-tiba saja tetangga sebelahmu ini datengin rumahku ngasih kabar kalau ibuku sudah meninggal dunia. Tidak tahu kami apa yang terjadi, itu tidak tahu. Ketika diperiksa dokter bilang gagal jantung. Ibumu terkena serangan jantung. Tapi riwayat penyakit jantung itu tidak ada sama ibuku, kata Randy. Ya namanya takdir. Ketika Allah sudah menentukan gimana caranya kita mati, ya kita tidak bisa memilih. Sudah kamu sedihnya, sekarang kamu udah siap belum? Kita bawa ibumu untuk disolatkan. Sebentar lagi asar nih. Nanti kita kesorean loh untuk memakamkan ibumu. Direncanakan awalnya ba'da asyar, almarhumah ibu Randy ini disolatkan. Jadi sebelum azan asar, jenazah ini sudah dibawa dari rumah menuju masjid, nanti tinggal disolatkan setelah menunaikan sholat asar berjamaah. Setelah itu dibawa ke pemakaman, dimakamkan, jadi tidak terlalu sore. Itu rencana awal. Namun sebelum azan asyar berkumandang, mereka yang ada di rumah sudah bersiap untuk membawa jenazah dengan kurung batang dari rumah menuju masjid. Apa yang mereka rencanakan tiba-tiba buyar. Karena beberapa langkah mereka ini mau keluar dari pintu utama rumahnya si Randy, tiba-tiba turun hujan. Di sore yang cerah, hujan turun, hujan yang sangat lebat sekali. Namun anehnya, hujan yang lebat, tapi terlihat sama sekali tidak ada sedikit pun awan mendung di langit sore pada hari itu. Rencana untuk disolatkannya almarhum ibundanya Randy ini batal. Mereka tidak mungkin menerobos hujan, jadi diputuskanlah ya sudah, kita solatkan di sini saja. Nanti ya salah satu dari kita pakai payung, nanti susul Pak Ustadz untuk mengimami sholat jenazah. Setelah ba'da asyar, Pak Ustadz yang diminta untuk menjadi imam sholat jenazah ini sudah datang. Sholat jenazah pun dilakukan di rumah karena hujan masih deras sekali. Pak Ustadz yang pakai payung dari masjid sampai ke rumahnya Randy, ya, walaupun payungnya itu cukup besar, karena intensitas hujan yang deras sekali ditambah lagi angin yang cukup kencang, kain dan baju koko Pak Ustadz ini sebagian basah. Nah, diimaminlah sama Pak Ustadz dengan harapan setelah disolatkan nanti hujan bisa reda, kita akan segera dapat membawa jenazah untuk dimakamkan. Namun setelah Pak Ustadz selesai mengimami sholat jenazah, di luar hujan semakin deras, hujan semakin lebat, sahabat-sahabat. Di situ Randy mulai melihat sedikit ada gelagat aneh di antara keluarganya. Ya, dari kedua orang pamannya, mereka seperti membicarakan sesuatu tapi sambil berbisik-bisik. Entah apa yang mereka bicarakan tidak dapat didengar oleh Randy, tapi yakin Randy di sini hatinya berkata, apa yang dibisik-bisikin sama pamannya ini ada kaitannya dengan apa yang terjadi sekarang. Randy di sini seperti memiliki keyakinan ini ada yang ganjil kayaknya. Prosesi pemakaman ibuku ini terhambat karena hujan yang tidak ada awan mendungnya. Ini aneh. Randy pun mulai bertanya kepada pamannya, tapi mereka sama sekali tidak ada yang jawab. Mereka di sini cuman mengatakan, ya kami itu cuman bingung apa yang harus kami lakukan. Lantas mereka pun bertanya kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz mengatakan, ya kita tunggu sebentar lagi. Kalau ya hujan yang tidak reda, ya terpaksa kita payungin, kita bawa tetap ke pemakaman. Sebelum gelap, sebaiknya jenazah ini segera dimakamkan.
dengan tanda kutip, wajah Pak Ustadz yang mengatakan sebelum gelap jenazah harus dimakamkan. Ini seakan-akan meyakinkan ada sesuatu di balik ini semua. Randy yang paham dengan situasi tapi tidak tahu apa yang terjadi. Tidak ada yang memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Beliau lebih memilih untuk berdoa, minta kepada Allah SWT untuk lancarkan prosesi pemakaman almarhumah ibunya, minta diampun, dimaafkan segala kesalahan, kehilapan, dosa-dosa yang telah dilakukan semasa hidup almarhumah ibunya. Doa-doa itu terus keluar dari dalam hati Randy, dan alhamdulillah sebelum masuk ke jam 5 sore hujan pun reda. Mereka pun bergegas membawa jenazah langsung ke pemakaman. Setibanya di pemakaman, karena hujan tadi kan deras sekali, jadi liang lahat yang sudah digali ini lupa ditutup dengan terpal. Jadi air hujan itu nampung lah, jadi kolam. Liang lahat itu jadi kolam, mau tidak mau mereka harus turun ke bawah untuk membuang air yang ada di dalam liang lahat. Mereka kerja lagi, memakan waktu lagi. Air yang terlihat cuma sedikit ada di dalam liang lahat, ini semakin dibuang keluar, kayaknya tidak habis-habis air itu. Kayak ngisi lagi, sampai-sampai Randy pun turun tangan, ngecek sendiri, bantuin juga untuk buang air ke atas. Ya airnya tidak banyak, tapi tidak habis-habis. Itulah yang terjadi pada saat itu. Dengan kondisi becek, dengan kondisi masih ada sedikit air, karena waktu udah mepet. Ini bentar lagi masuk waktu maghrib dan ditakutkan kembali turun hujan. Pak Ustadz mengatakan, ya tidak apa-apa, ikhlasin aja apa yang terjadi ini. Ya, mudah-mudahan ini bukan petanda sesuatu yang buruk. Ini semua sudah suratan takdir. Turunin aja lah jenazahnya, kita makamkan. Sebentar lagi masuk waktu maghrib, sebelum gelap, lebih baik segera dimakamkan. Prosesi pemakaman pun dilakukan. Randy lah yang menurunkan ke bawah. Randy sudah ikhlas untuk menerima kenyataan bahwa ibunya telah pergi menghadap Yang Maha Kuasa. Prosesi pemakaman pun selesai. Mereka semua pulang ke rumah. Rumah yang ditempati Randy, rumah yang ditempati oleh almarhumah ibunya Randy ini pribadi, ya, rumah pribadi, rumah hasil jeripayah dari kerja ibunya, yaitu dibeli tanah, dibangun rumah sendiri oleh ibunya. Nah, di sekelilingan rumah ibunya si Randy ini tidak ada keluarga dekat mereka, yang mana keluarga dekat kayak kakak beradik ibu-ibunya Randy ini rumahnya masih satu desa tapi agak jauh lah. Ini mereka bikin rumah itu berdampingan, bersebelahan, jadi kalau ada apa-apa enak. Cuman almarhumah ibunya Randy lah yang tidak mau tinggal berdampingan dengan keluarga dekatnya, lebih memilih untuk jauh, memisahkan diri dari rumah-rumah keluarganya. Malam pertama, acara yasinan diadakan di rumah peninggalan almarhum kakek Randy. Ini yang ditempati sekarang sama paman Randy yang pertama. Ya, saudara laki-laki tertua dari almarhumah ibunya, dia yang nempatin. Nah, disitulah acara yasinan pertama itu dilakukan. Jadi, segala sesuatunya ini semua dipersiapkan sama keluarga besar Randy. Tibalah malam hari, keluarga-keluarga, warga-warga setempat berdatangan untuk membacakan surat Yasin, turut serta mendoakan almarhumah yang sudah dikebumikan di malam itu. Sebenarnya Randy sendiri tidak mengalami satu apapun, enggak. Ya, Randy tidak merasa ada yang aneh, Randy tidak merasa kalau ada sesuatu yang terjadi. Tapi setelah acara yasinan selesai, pamannya Randy ini ya manggil si Randy dan mengutarakan satu kejadian atau mengabarkan sesuatu yang membuat hati Randy yang tengah dirundung kesedihan ini semakin merasa sedih, semakin sakit rasanya, semakin membuat Randy tidak percaya dengan apa yang terjadi. Paman mengatakan, "Ren, kamu ngerasa aneh enggak? Dari awal sebelum pemakaman ibumu, atau sebelum kamu dapat kabar ibumu meninggal, atau malam ini ketika prosesi yasinan dilakukan, ada ndak kamu merasa sesuatu yang aneh, atau ya kamu melihat ada penampakan yang ndak lazim kamu lihat?" Awalnya Randy ndak mengerti dengan apa yang ditanyakan oleh paman. Maksudnya, mana tahu kan kamu melihat ada almarhumah ibumu di antara kita yang sedang yasinan di sini. Ah, ngaco paman nih.
almarhumah kan sudah meninggal. Ya masa kayak anak kecil aja percaya dengan hal-hal seperti itu? Bukan. Paman tidak nganggap seperti itu dan juga tidak berharap itu terjadi. Tadi beberapa tetangga samping rumah, depan rumahmu itu mengadukan sesuatu kepada paman. Sesuatu yang mereka lihat, sesuatu yang benar nyata, sesuatu yang baru terjadi maghrib tadi. Sesuatu yang terjadi sesaat setelah ibumu dimakamkan. Apa? Tanya Randy. Mereka semua berani mengangkat sumpah dengan apa yang mereka ucapkan, bahwa ketika azan maghrib berkumandang, mereka melihat kalau di rumahmu itu ada sesosok pocong. Pocong itu memiliki wajah yang sangat persis sekali dengan wajah ibumu. Wajah kuning bersinar. Wajah cantik dari adikku. Pocong itu berdiri di depan pintu rumahmu seakan-akan menunggu sesuatu. Bukan 1-2 orang loh Ren yang melihat penampakan pocong itu. Mereka bertanya kepada paman, apakah anggota keluarga, khususnya kamu, melihat hal serupa, melihat perwujudan pocong dengan wajah bersinar, wajah cantik ibumu? Makanya paman tanya sama kamu. Mendengar hal itu, Randy di sini malah uring-uringan dia. Kesel ada di dalam rasa hatinya. Kenapa kok orang itu berani ngomong kayak gitu? Ini fitnah paman. Kamu tenang dulu. Kalau 1 orang yang ngomong oke, bisa kita bilang fitnah. Tapi ini bukan 1 orang, Ren. Bukan di 1 tempat. Dan kamu tenang dulu. Kita bakal cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh paman, setelah mengetahui apa yang terjadi, Randy sama sekali tidak memiliki sedikit pun kepercayaan, keyakinan kalau yang barusan didengarnya itu adalah kejadian yang nyata. Pastilah, ini cuma omongan mereka-mereka yang tidak senang dengan ibuku. Karena tetangga-tetangga sekitar rumah Randy banyak yang tidak senang dengan karakter dari ibunya si Randy. Bukan karena orang jahat, jutek, pelit, judes, enggak. Tapi dengan karakter yang lembut, ayu sekali. Bahkan ya, sebagian mereka yang berpikir buruk dengan almarhumah ibunya Randy, mereka takut sekali kalau suami-suami mereka itu ya kecantol sama ibunya Randy. Karena semasa hidupnya almarhumah ibu Randy ini sudah 3 kali menikah, sudah 3 kali pula bercerai. Cerai hidup, bukan cerai mati. Jadi dengan titel janda 3 kali, sebagian ibu-ibu yang cemburuan ini tidak boleh suaminya itu sering berkomunikasi dengan ibunya si Randy. Nah, pemikiran Randy, orang-orang yang musuhan sama ibu inilah mungkin nyebar fitnah. Dan malam itu Randy berniat langsung pulang ke rumah tempat tinggalnya. Dia tidak mau menginap di rumah paman, rumah peninggalan almarhum kakek. Randy bilang dia mau ngemasin barang-barang ibu yang masih ada di lemari atau yang masih ada di rumah. Karena Randy kan tidak bisa lama, dia harus pulang ke Jogja untuk kuliah. Jadi ya sebisa mungkin waktu yang ada dimaksimalin aja. Tapi keinginan Randy untuk pulang tidur seorang diri di rumah itu dilarang keras oleh pamannya. Paman mengatakan, "Nggak usah. Ngapain kamu pulang ke sana? Kalau mau pulang ke sana pagi, malam ini kamu nggak boleh kemana-mana. Tidur di sini. Tinggal tidur aja kok susah." Seakan-akan paman ini marah. Seakan-akan paman ini memiliki ketakutan. Randy bertanya, "Loh kok kenapa nggak boleh? Itu kan rumahku. Apa yang dikhawatirkan? Kamu ini masih aja bangkang. Kan tadi udah paman ceritain apa yang terjadi di sana." Paman takut sosok yang menyerupai ibumu itu akan mempengaruhi kamu. Aku ndak mau Yole. Kamu bisa gila nanti gara-gara gangguan sosok tersebut. Nggak usah, kamu di sini dulu. Aku mau cari tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi. Ya sudahlah. Karena peringatan ini sudah keras sekali. Ya, paman sudah ngomong dengan nada tinggi, berarti seriusan paman ini tidak diragukan lagi. Randy pun mengurungkan niat. Tidurlah Randy di rumah paman, rumah peninggalan almarhum kakeknya Randy. Dan di keesokan paginya,
Dengan telinganya sendiri, dengan matanya sendiri, Randy melihat orang yang ngomong langsung, merumpilah di pinggir jalan dengan mengatakan, Mbak Yu, sampean ngelihat ndak? Semalam tuh ada yang pulang, tapi bukan orang dari kota pulang ke kampung, tapi orang yang sudah mati masih pulang ke rumah. Itu jelas sekali orang itu sengaja ngomong kayak gitu, ya biar Randy ini tahu kalau ibunya itu mati jadi hantu, gentayangan dengan perwujudan pocong. Randy yang mendengarkan hal itu ini tidak dapat berbuat banyak. Dia cuman dapat tertunduk dan meninggalkan ibu-ibu yang tengah membicarakan kematian dari almarhumah ibunya. Setibanya di rumah, Randy pun di sini menceritakan apa yang didengarnya, seakan-akan ya warga-warga setempat itu sengaja menggembor-gemborkan permasalahan ini untuk membuat malu, bikin almarhumah ibuku malu, bikin aku malu, Paman. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Randy. Menurut Paman gimana? Paman percaya ndak dengan apa yang mereka ceritakan? Si Paman terdiam awalnya, ndak menjawab. Tapi Randy terus bertanya, Paman percaya atau tidak? Kalau Paman ndak percaya, ayo kita bantah omongan orang tersebut. Kita minta bukti. Kalau ibuku gentayangan dengan perwujudan pocong, barulah di sini Paman mengungkapkan apa yang dirasakan dan apa yang sudah diketahui oleh Paman. Mulai dari apa yang dirasakan Paman ketika sebelum tidur, ketika di dalam mimpi, dan apa yang didapat Paman informasi dari warga setempat. Randy cuma dapat mendengar sembari beristighfar. Ketika Paman menceritakan kejadian sebelum Paman tidur. Setelah Paman mengingatkan kalau Randy tidak boleh pulang, Randy disuruh masuk kamar. Paman pun masuk ke kamar. Tapi sebelum Paman masuk kamar, dia ingat gerbang depan rumah ini belum digembok. Karena kan orang ramai tadi, lalu lalang. Yang biasanya jam 9, jam 10 itu udah digembok sama si Paman. Ini sudah mendekati jam setengah 1 dini hari. Karena kan sibuk beres-beres setelah yasinan. Nah, si Paman keluar, ndak bawa senter karena cahaya bulan cukup terang pada malam itu. Tanpa ada rasa takut, ada keraguan apapun, Paman berjalan jarak teras rumah dengan pagar. Ini lumayan, halaman depan rumah peninggalan almarhum kakek, ya bisalah dijadikan satu lapangan bulu tangkis. Berjalanlah Paman di malam itu di bawah sinar rembulan. Berjalanlah Paman keluar dari rumah melewati teras menuju ke bagian depan rumah tersebut untuk menutup pagar utama. Sama sekali tidak ada keraguan melangkah di tengah malam itu di bawah sinar rembulan. Paman sama sekali tidak merasa ada sesuatu yang aneh sebelum kejadian ini terjadi. Paman yang menutup rapat kedua pagar besi tersebut. Paman yang mengikatkan dua sisi pagar besi itu dengan rantai untuk dapat digembok. Sebelum gembok itu dicetek sama Paman, sebelum Paman selesai merantai pagar tersebut, Paman mendengar ada suara yang mengatakan, Mas, kok pagarnya ditutup? Aku kan mau masuk. Aku kan mau pulang. Buka, Mas. Buka. Seiring suara itu terdengar, malam semakin terasa hening. Hembusan angin di tengah malam itu yang tadinya sepoi-sepoi kok tiba-tiba menjadi kencang. Rasa takut di sini mulai timbul. Paman yang posisi tubuhnya setengah membongkok karena dia kan mau ngunci gembok ya. Jadi posisinya itu bongkok kayak gini, kayak orang ruku sambil megang gembok dan rantai mau dikunci kayak gini. Dia mendengar suara itu dan seketika Paman langsung berdiri dia. Langsung berdiri tegap sejajar dengan jalan yang ada di hadapan Paman, dan dari kejauhan Paman ini melihat kayak ada bayangan ya. Tidak jelas awalnya, baru kayak bayangan saja. Ini semakin lama semakin mendekat, semakin lama semakin mendekat, semakin mendekat bayangan itu semakin berwujud, semakin terlihat geraknya, ya, kayak melayang-layang ngambang kayak gitu. Sampai di mana? Paman yang sadar kalau ini bukan kejadian yang biasa.
Dia berniat mau lari, meninggalkan tempat itu, tapi badannya tidak bisa digerakin, kakinya ini tidak bisa diangkat untuk mutar ke belakang, untuk masuk ke dalam itu tidak bisa. Sosok itu semakin mendekat perwujudannya semakin nyata, semakin mendekat perwujudannya semakin jelas. Kalau itu adalah sosok pocong. Sosok pocong dengan wajah yang bersinar, wajah cantik almarhumah ibundanya Randy. Pocong itu kini sudah berdiri sejajar berhadapan dengan paman, cuman terbatas pagar besi aja. Sosok itu kembali berucap, "Mas, aku mau pulang. Kenapa ditutup? Aku mau pulang, Mas. Buka, buka, aku mau masuk." Jelas sekali sosok itu berkata. Paman yang tidak dapat berbuat apa-apa, dalam hati cuma dapat berdoa, membaca apa yang dihafal sama paman, tapi sama sekali sosok itu tidak bergeming ya ketika paman baca ayat kursi, membaca ayat-ayat yang lain. Sosok itu terus minta dibukakan. "Buka, Mas, tolong dibuka." Kondisi tubuh paman tidak dapat digerakkan sama sekali pada saat itu. Mematung kurang lebih sekitar 3-4 menit sampai di mana sosok itu menghilang dengan sendirinya sembari terus mengulang kata, "Tolong Mas, buka. Tolong Mas, buka." Sosok itu menghilang dari hadapan paman, barulah di sini tubuh paman kembali dapat digerakkan. Dia langsung lari masuk ke dalam tanpa menceritakan kepada siapapun kecuali Randy di hari itu. Istri, anak-anaknya sama sekali tidak ada yang diceritakan. Paman mengalami kejadian yang sangat menakutkan dan nyata. Itu cuma Randy yang tahu. Takutnya kalau istri tahu, anak-anak tahu, ya ini bisa nyebar, ya bisa jadi heboh lah nanti. Ini sengaja dirahasiakan sebelum kebenarannya terungkap. Apa penyebab kok ibumu pulang? Nah, Randy yang mendengar apa yang diucapkan paman di sini berpikir, ya kalian ini kayak selama ini menyembunyikan sesuatu lah sama aku. Ibu yang kukenal, ibu yang ku tahu, ibu yang ku sayangi, itu memiliki sisi lain dari kehidupannya yang ku ketahui yang kalian sembunyikan. Apa paman? Apa yang aku tidak tahu tentang ibuku? Tolong ceritakan. Aku mau tahu. Tolong ceritakan paman. Nah, barulah di sini kisah lama kehidupan dari almarhumah ibunya Randy sedikit demi sedikit diketahui Randy, terbuka semua diceritakan oleh paman.